Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursan Permadi dengan NIM 19124256624, jurusan Sistem Informasi, konsentrasi Business Intelligence. Kali ini saya akan membahas tentang materi di pelajaran mata kuliah research study saya, yaitu Object Oriented Analysis dan Design di kelas RS SL401S. Dan kali ini saya akan membahas dua presentasi, yaitu dua materi sekaligus dalam dua slide. Nah, yang pertama ini ada pengertian konsep oriented analysis dan design. Kita lanjut. Pertama-tama ada pengenalan terlebih dahulu yang terlihat seperti di slide. Nah, kita bahas dari sejarahnya terlebih dahulu. Jadi sejarah objek oriented ini berorientasi objek, berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Konsep awal programming ini menggunakan kekuatan GOTO statement yang merupakan sebuah non-procedural language. Nah, procedural language ini atau bahasa pemrograman terstruktur menghilangkan kelemahan GOTO. Konsep non-procedural language ini seperti contohnya ada Pascal, COBOL, Fortran, BASIC, dan lain-lain. Lalu object oriented programming ini mengarah pada konsep objek. Akhir tahun 1960 digunakan pertama kali dengan bahasa Simula. Nah, lalu di tahun 1970 dikembangkan Smalltalk, bahasa pemrograman lainnya seperti Clipper, 5,2, Java, Prolog, dan lain-lain. Lalu Visual Object Oriented Programming pada tahun 1991 diperkenalkan pertama kali dengan bahasa Visual Basic oleh Microsoft. Bahasa pemrograman lainnya seperti Visual C++, Visual Fox Pro 3.0, Corba atau disebut dengan Common Object Request Broker Architecture, dan lain-lain. Lalu pengembangan berorientasi objek merupakan cara berpikir baru tentang perangkat lunak atau software berdasarkan abstraksi yang terdapat dalam dunia nyata. Dalam konteks pengembangan ini menunjukkan bahwa pada bagian awal dari siklus kehidupan pengembangan sistem, yaitu survei, analis, desain, dan implementasi dan pemeliharaan sistem, ada hal lain yang lebih penting dalam pengembangan orientasi objek dalam konsep mengidentifikasi dan mengorganisasi domain aplikasi pada penggunaan bahasa pemrograman berorientasi objek atau tidak. Lalu ada konsep pemodelannya, yaitu berorientasi objek dalam proses konseptual terpisah dengan bahasa pemrograman sampai tahap akhir. Ada pengembangan berorientasi objek secara mendasar merupakan cara berpikir baru dan bukan suatu teknik pemrograman. Lalu dapat melayani sebagai media spesifikasi, analisa dokumentasi, dan interface seperti halnya pemrograman. Lalu ada bahkan sebagai alat pemrograman dapat memiliki berbagai sasaran, termasuk bahasa pemrograman dan basis data dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Lalu ada metodologi objek orientednya, diperkenalkan tahun 1980 menggunakan perangkat kerja dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, yaitu ada dynamic dan static object oriented model, state transition diagram, dan case scenario. Lalu ada fokus utama metodologi ini pada objek dapat digambarkan secara benda, orang, tempat, dan sebagainya yang memiliki atribut dan mode. Nah, lalu ada tahap-tahap metodologi berdasarkan System Development Life Cycle atau SDLC dengan berorientasi objek dapat dijelaskan di slide berikut. Yang pertama ada tahap analisa, dimulai dengan menyatakan suatu masalah, analisis model situasi dari dunia nyata yang menggambarkan sifat yang penting. Lalu model analisis adalah abstraksi yang ringan dan tepat dari apa yang harus dilakukan oleh sistem dan bagaimana melakukannya. Objek dalam model harus merupakan konsep dari domain aplikasi, bukan merupakan implementasi komputer sebagai struktur data. Lalu ada 4 kesulitan yang merupakan gangguan utama sistem adalah memahami problem domain, komunikasi antara pihak yang berkaitan, perubahan kontinu, dan penggunaan kembali. Lalu ada tahap desain, pengorganisasian sistem ke dalam subsistem berdasarkan struktur, analisis, dan arsitektur yang dibutuhkan. Desain model berdasarkan model analisis tetapi berisi detail implementasi. Fokus objek desain adalah perencanaan struktur data dan algoritma yang diperlukan untuk implementasi setiap kelas.
Objek domain aplikasi dan objek domain komputer ini dijelaskan dengan menggunakan konsep dan notasi berorientasi objek yang sama. Lalu sistem designer menentukan karakteristik penampilan secara optimal, strategi memecahkan masalah, dan pilihan alokasi sumber daya. Contohnya ada seperti sistem designer yang memungkinkan menentukan perubahan pada screen untuk workstation yang memerlukan kecepatan serta resolusi lebih tinggi. Lalu ada tahap implementasi, kelas, objek, dan relasinya dapat dikembangkan dalam tahap objek design, yang akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, basis data, dan implementasi hardware. Lalu dalam tahap implementasi, hal yang penting adalah mengikuti penggunaan perangkat lunak yang baik. Nah, lalu di sini ada karakteristik metodologi berorientasi objek, meliputi 3 karakteristik, yaitu encapsulation, inheritance, polymorphism, dan di sebelahnya kita akan dijelaskan dari ketiga karakteristik itu, yaitu yang pertama dari encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Lalu ada inheritance, pewarisan adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data dan metode dari induknya langsung. Lalu karakteristik polymorph, yaitu aksi yang sama yang dapat dilakukan terhadap beberapa objek. Lalu ada karakteristik objek. Objek adalah kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas dan mempunyai nilai tertentu yang membedakan entitas tersebut. Yaitu harus memiliki identity atau identitas, memiliki klasifikasi, memiliki state atau keadaan. State sebuah objek dinyatakan dalam sebuah atribut atau properties. Memiliki perilaku suatu objek dinyatakan dalam operation. Perilaku suatu objek adalah mendefinisikan bagaimana objek tersebut bertindak dan memberikan reaksi. Lalu di sini terdapat perbedaan objek oriented dengan non-objek. Di sini ada 3 perbedaan spesifik dan dengan metodologi non-objek adalah dalam penggunaan alat, data dan proses, dan bahasa pemrogramannya. Yang pertama, metodologi non-objek sendiri menggunakan beberapa alat untuk menggambarkan model seperti data flow diagram, entity relationship diagram, dan struktur chart. Lalu yang data dan proses, pada metodologi non-objek, data dan proses dianggap sebagai 2 komponen yang berlainan. Sedangkan pada metodologi berorientasi objek, data dan proses merupakan satu kesatuan yang merupakan suatu bagian dari objek. Lalu yang ketiga, metodologi non-objek dipergunakan untuk melengkapi pemrograman terstruktur pada bahasa generasi 3. Nah, sekian dari slide pertemuan pertama saya, lalu kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Saya buka dulu. Jadi di slide kedua ini atau di pertemuan kedua ini kita masih membahas suatu konsep object oriented analysis dan design. Kita lanjut. Jadi di sini ada teknik pemodelan objek. Teknik pemodelan objek menggunakan 3 macam model untuk menggambarkan sistem. Lalu yang pertama ada model objek. Model objek menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam sistem dan relasinya. Lalu ada model objek berisi diagram objek. Diagram objek adalah graf di mana node-nya adalah kelas yang mempunyai relasi antar kelas. Lalu ada model dinamik yang menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap saat. Model ini dipergunakan untuk menyatakan aspek kontrol dari sistem berisi state diagram, yang dimana node-nya adalah state dan arc adalah transisi antara state yang disebabkan oleh event atau sebuah kejadian. Lalu ada model fungsional yang menggambarkan transformasi nilai data di dalam sistem. Model ini berisi data flow diagram, yaitu DFD, adalah suatu graf di mana node-nya menyatakan proses dan arc-nya adalah aliran data. Lalu pertama ada konsep object oriented, yaitu pengkapsulan. Encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama dalam suatu objek sehingga prosedur atau fungsi lain di luar tidak dapat mengaksesnya. Lalu data ini terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada di dalam objek itu sendiri. Lalu ada pewarisan yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, yaitu adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atribut tersebut.
Nah, atribut dan metode ini dari objek diturunkan kepada anak objek, demikian seterusnya. Lalu pewarisan ini mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan ini yaitu secara hierarki. Kelas ini dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan spesifik menjadi subkelas. Setiap subkelas ini mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh kelas induknya, dan ditambah dengan sifat unik yang dimilikinya. Kelas objek ini dapat didefinisikan atribut dan servis dari kelas objek lainnya. Inheritance ini menggambarkan generalisasi dari sebuah kelas. Lalu ada polymorphisme yang merupakan konsep yang menyatakan bahwa suatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Contohnya seperti manusia, yaitu yang kembar identik. Lalu ada tema object oriented. Terdapat beberapa tema sebagai dasar teknologi berorientasi objek sebagai penunjang sistem berorientasi objek. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi ini berfokus pada aspek yang melekat dari entitas dan mengabaikan sifat yang sementara. Dalam pengembangan sistemnya berfokus pada apakah suatu objek dan apa yang dikerjakan oleh objek tersebut sebelum menentukan implementasinya. Penggunaan abstraksi sendiri yang sesuai memungkinkan model yang sama digunakan untuk analisa perancangan tingkat tinggi, struktur program, struktur basis data, dan dokumentasi. Menggunakan abstraksi dalam analisa berarti hanya melakukan konsep domain aplikasi, tidak menentukan desain dan implementasi sebelum masalah dipahami. Lalu ada pengkapsulan. Pengkapsulan terdiri dari pemisahan aspek eksternal dari suatu objek, di mana data dapat diakses oleh objek lain. Pengkapsulan sendiri melindungi program dari saling keterkaitan, sehingga kesempatan kecil mempunyai akibat penyimpangan. Lalu di sini ada menggabungkan data dengan perilaku. Pemanggilan dari operasi tidak perlu dipikirkan berapa banyak implementasi yang diberikan oleh operasi yang ada. Contohnya, kode yang bukan berorientasi pada objek menampilkan isi dari window yang harus membedakan tipe dari setiap bentuk. Program berorientasi objek lebih sederhana memohon operasi draw pada setiap bentuk. Penentuan di mana prosedur digunakan dibuat implisit oleh setiap objek berdasarkan kelasnya sehingga tidak perlu mengulang pilihan prosedur setiap saat operasi dilakukan dalam program aplikasi. Pemeliharaannya lebih mudah karena prosedur yang dipanggil tidak perlu dimodifikasi setiap kelas baru ditambahkan. Dalam sistem berorientasi objek, hierarki struktur data identik dengan pewarisan hierarki operasi. Lalu ada penggunaan bahasa bersama atau sharing. Teknik berorientasi objek menawarkan penggunaan bersama untuk beberapa tingkat yang berbeda. Pewarisan struktur ini dan perilaku memungkinkan penggunaan bersama antara beberapa subkelas yang sama tanpa redundansi. Pemakaian bersama kuat adalah keuntungan utama dari bahasa berorientasi objek. Pengembangan berorientasi objek tidak hanya mengizinkan informasi digunakan bersama dalam aplikasi, tetapi memberikan prospek untuk menggunakan desain dan kode yang bersama pada prospek mendatang. Jadi, sekian dari 2 slide pertemuan ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.